Juliet and Sam and Manu, Brighton and Sam, George and Manu, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika suara lebih dipercaya daripada makna dan keyakinan dipuja tanpa pernah ditanya, di sana nalar perlahan turun takhta dan dongeng pun naik menjadi sabda. Di Aratnasun, keajaiban tak pernah diminta bukti. Ia cukup diucapkan dengan nada pasti, lalu manusia akan menelannya dengan selebrasi, seakan ragu adalah urusan nanti dan tanya menjelma sebuah pengkhianatan yang seharusnya sudah lama mati. Di negeri ini, batas antara yang fana dan yang semu melebur tanpa malu. Dongeng tak lagi sekadar hiburan. Ia menjelma seolah kenyataan, diperlakukan layaknya dekret suci yang kebal uji. Dari kabut kesadaran yang enggan berpikir itu, muncul satu nama yang lebih nyaring dari badai gurun, lebih kokoh dari kesalahan yang diwariskan turun-temurun. Nadnij Khurafat. Ia membawa cerita tentang karomah, warisan gaib dan rantai emas dari langit yang turun bagaikan nasib. Dongeng-dongeng berat digantung di pundaknya, dijual seperti komoditas di pasar spiritualitas. Nadnij tak mengajak manusia berpikir, ia mengundang mereka terpesona. Dan saat pesona berkuasa, nalar pun turun takhta, diam, tersingkir, dan dianggap kusta. Dalam pemikiran Al-Kindi, akal adalah cahaya tertinggi manusia, alat untuk menimbang kebenaran dan menyingkapi ilusi. Namun di hadapan figur seperti Nadnij Khurafat, cahaya itu diredupkan, seolah gelap lebih menenangkan daripada terang. Keyakinan tak lagi lahir dari pencarian, melainkan dari kemalasan yang menyamar sebagai kesalehan. Maka pertanyaannya bukan hanya siapa sebenarnya Nadnij Khurafat, melainkan bagaimana sebuah dongeng bisa menaklukkan nalar dan menjelma takdir bagi mereka yang mengaku mencintai kebenaran. Nadnij Khurafat datang membawa pasir dari gurun yang tak bernama. Ia bukan sekadar keturunan imigran. Ia adalah penjajah kisah tanpa akta kelahiran. Ia tahu satu hal yang jarang disadari. Tanah baru selalu lebih lapar pada dongeng lama, terutama ketika rakyatnya masih bercengkerama dengan logika mistika. Di Aratnasun, ia tidak membawa identitas yang jelas. Ia membawa bisik-bisik khayalan, cerita berdebu yang samar antara pujian dan kemustahilan. Ia menanam benih pesona palsu di ladang kesadaran yang selalu haus keajaiban. Seperti petani ilusi yang tekun, ia menunggu. Dan ketika benih itu tumbuh menjadi kekaguman, yang lahir bukan kesadaran, melainkan ketundukan. Nadnij tak mendirikan kuasa di atas batu dan besi, tetapi di atas reruntuhan nalar yang pelan-pelan mati. Sebab ia tahu, bagi banyak manusia, kisah yang asing terasa lebih agung daripada kenyataan yang menggantung. Dalam pemikiran Al-Farabi, masyarakat yang tertata lahir dari akal yang tercerahkan dan kebenaran yang terarah. Namun di tangan Nadnij, ketak teraturan justru dipoles menjadi kemegahan, dan kabut dijadikan pedoman. Ia menyelubungi asal-usulnya dengan misteri yang tak terverifikasi, menjadikan ketidakjelasan sebagai pesona, kekaburan sebagai mahkota. Dan di Aratnasun, kabut itu tak dibongkar, melainkan dipuja, tak diuji, melainkan dirayakan. Bukan karena bukti yang rasional, melainkan karena cerita yang cukup jauh untuk luput dari sanggahan, cukup asing untuk lolos dari pertanyaan. Di tangan Nadnij Khurafat, dongeng tak lagi sekadar pengantar tidur. Ia menjelma instrumen investasi yang terukur. Setiap kisah ajaib yang ia ucapkan bukan narasi, melainkan transaksi. Nalar ditukar keyakinan kosong, ragu dilebur takjub yang ompong. Imajinasi diperalat sebagai mesin kepatuhan, cepat, efisien, tanpa prosedur melelahkan yang bernama berpikir. Para pengikutnya menari riang dalam kandang yang mereka sebut Taman Kebebasan. Nadnij tak memaksa. Ia membujuk halus, dengan cerita yang memanjakan ketakutan sekaligus memelihara harapan. Dongeng menjadi mata uang sah di pasar keyakinan Aratnasun. Jiwa-jiwa rapuh dibeli bukan dengan ancaman, melainkan dengan janji keajaiban. Setiap kalimatnya menambah mata rantai pada hati yang kosong. Setiap kisah baru menjadi prasasti tambahan bagi monumen kepatuhan kolektif yang kian melompong. Dalam pemikiran Karl Marx, kesadaran palsu membuat manusia memeluk struktur yang justru menindasnya. Sebab ilusi yang melingkupi terasa lebih nyaman daripada kebenaran yang membebaskan. Begitu pula Nadnij Khurafat, ia tak merampas kebebasan. Para pengikutnya menyerahkannya dengan sukarela, bahkan dengan rasa syukur yang tak memiliki skala. Dongeng yang ia tawarkan tampak seperti cahaya,
padahal hanya lampu redup yang meninabobokan tanda tanya. Ia menjual ilusi sebagai kebutuhan dan menjadikannya himbauan kepatuhan. Nadnich Khurafat tidak sekadar menjual cerita, ia memperdagangkan tujuan akhir, nirwana sebagai produk, keselamatan sebagai bujuk. Ia menawarkan tiket ke nirwana seperti penjajah air di padang pasir, tampak menyegarkan, namun belum tentu bertujuan menyelamatkan. Bagaimana jika yang ia lihat hanyalah keuntungan, bukan amal yang ia tekankan, bukan pula perenungan yang ia agungkan, melainkan kepatuhan pada narasi absurd yang ia ciptakan. Surga dalam versinya bukan ruang kebajikan, melainkan komoditas. Siapa patuh, ia dekat. Siapa ragu, ia terdepak. Para pengikutnya lebih memilih membeli tiket emas daripada menempuh jalan sunyi yang bernama berpikir. Kebebasan bertanya ditukar rasa aman yang menjanjikan ketenangan instan. Padahal nirwana yang dijajakan Nadnich tak lebih dari kios sempit, tempat harapan dipotong kecil, dikemas rapi, lalu dijual per biji. Kilauannya tampak seperti emas, namun rapuh disentuh nalar, pudar diuji kesadaran. Dalam pemikiran Immanuel Kant, moralitas sejati lahir dari kesadaran rasional dan tanggung jawab personal, bukan dari iming-iming ganjaran yang dangkal. Namun Nadnich membalik tatanan itu dengan elegansi yang nyaris sinis. Ganjaran dijadikan pusat, nalar dipinggirkan sebagai gangguan yang sesat. Kebajikan pun direduksi menjadi transaksi, keyakinan berubah menjadi mekanisme jual-beli. Dan ketika keyakinan tunduk pada logika pasar, yang tersisa hanyalah keramaian dengan iman yang tersasar. Nadnich Khurafat gemar menuturkan karomah kakek buyutnya, entah karomah apa, entah pula guna dan apa maknanya. Seolah dalam logikanya, karomah adalah lisensi untuk melampaui akal sehat tanpa perlu verifikasi. Kisah itu diulang seperti mantra, leluhur penakluk mustahil dan warisan gaib yang mengalir. Dan semakin ganjil narasinya terdengar, semakin riuh pula tepuk tangan yang menggelegar. Karomah di tangan Nadnich bukan cahaya yang menerangi, melainkan kabut yang menutupi. Ia membelit pandangan, mengaburkan penilaian, menyesatkan pencarian. Biografi sucinya dibangun dari serpihan ilusi, disulam dari ketakutan manusia yang hidup dari basa-basi. Rakyat Arat Nasun memujanya bukan karena bukti, melainkan karena harapan yang sudah lama menjadi adiksi. Dalam pemikiran David Hume, mukjizat layak ditimbang dengan skeptisisme rasional, sebab manusia lebih mudah percaya pada kisah yang menggugah emosi daripada tunduk pada akal yang memiliki argumentasi. Nadnich Khurafat bersemayam tepat di celah kecenderungan itu. Ia tak perlu membuktikan karomah, cukup memastikan ceritanya terus bergema. Selama kabut dijaga tetap pekat, setiap nyala nalar akan tampak sebagai akibat dari sebuah pelanggaran terhadap keheningan suci yang ia ciptakan dengan penuh ambisi. Bagi Nadnich Khurafat, mistika adalah ladang subur, tempat cerita ditanam, ketakutan dipupuk, kekaguman dipanen dengan tenang. Logika dalam sistemnya bukan alat bantu, melainkan hama yang mengganggu. Ia harus disingkirkan perlahan, dicurigai diam-diam, bahkan dicap sebagai musuh iman. Di Arat Nasun yang haus akan pesona, dongeng Nadnich diminum seperti eliksir keabadian, manis di lidah, tenang di rasa. Namun perlahan melahirkan candu yang tak kunjung binasa. Ia tak sungguh melanggar hukum alam, ia sekadar mempermainkannya dalam bahasa yang sukar diverifikasi. Baginya, keajaiban bukan pelanggaran realitas, melainkan manipulasi persepsi yang dibungkus retorika suci. Ia menjahit jubah mistik dari sobekan ketakutan manusia, takut miskin, takut gagal, takut menjadi tak berarti. Lalu ia menaburkan pasir keraguan hingga batas antara mungkin dan mustahil larut tanpa gangguan. Dalam pemikiran René Descartes, keraguan metodis adalah gerbang menuju kepastian, fondasi bagi kebenaran yang tak tergoyahkan. Namun Nadnich melakukan pembalikan. Ia menghapus keraguan agar tak ada yang sempat menguji narasi. Ketika nalar dipandang ancaman, mistika menjelma angan. Ketika rasio disingkirkan, ilusi memperoleh legitimasi. Dan di tanah seperti itu, dongeng tumbuh bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai sistem keyakinan. Tentang rantai emas yang konon diturunkan oleh kakek buyutnya dari langit, itulah mahkota dongeng Nadnich Khurafat yang paling masyhur. Sebuah kisah yang terlalu berani untuk dipercaya,
Semakin terdengar sakti, semakin dianggap suci. Dalam kosmologi Nadnich, kemustahilan adalah legitimasi, absurditas adalah verifikasi. Logika tak diberi ruang bertanya, bagaimana mungkin, untuk apa terjadi, dan mengapa hanya ia yang mengetahui. Bagi manusia bernalar, rantai emas dari langit hanyalah simbol, namun bukan simbol yang membebaskan, melainkan mengikat. Ia berkilau di luar, namun membelenggu di dalam, memikat mata, menjerat makna. Rantai itu menjadi metafora paling jujur tentang kuasa Nadnich, menjanjikan nirwana, namun lebih dulu mengikat leher keyakinan dengan harapan berwarna. Kilauannya mempesona, cengkeramannya tak terasa, hingga daya pikir pengikutnya lenyap tanpa tersisa. Dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, manusia kerap mencipta mitos demi meredam kegelisahan atas kekosongan makna. Nadnich Khurafat memahami naluri itu. Ia tak perlu membuktikan rantai emasnya nyata, cukup memastikan manusia takut kehilangan harapan yang dijanjikannya. Maka fiksi menjelma hukum tak tertulis, ilusi berubah dogma tak tergugat, dan siapapun yang mencoba memutus rantai itu akan dicap perusak mukjizat, padahal yang coba dipatahkan hanyalah ilusi yang telah lama berkarat. Nadnich Khurafat menobatkan dirinya keturunan wali, entah wali apa, wali murid, wali mimpi, atau barangkali wali kemungkaran yang diwariskan lintas generasi. Gelar itu ia kenakan seperti jubah kebesaran, longgar menutupi tubuh, dan cukup untuk menutup lubang nalar yang menganga. Di hadapan pengikutnya di Arat Nasun, ia tegak sebagai figur suci, tak pernah dipilih atau diuji, namun perlahan diterima sebagai takdir yang sudah lama berjanji. Ia mengaku membebaskan manusia, bukan dari penindasan, melainkan dari logika. Ia membebaskan mereka dari beban berpikir, dari kegelisahan bertanya, dari keberanian meragukan. Dalam sistemnya, keraguan adalah dosa, kepatuhan adalah tindakan dewasa. Maka ia memahkotai dirinya dengan karangan bunga dusta, menyanyikan kidung pembebasan yang sejatinya hanya gema kebodohan yang nista. Dalam semesta absurditas Franz Kafka, manusia kerap terperangkap dalam sistem yang tak sepenuhnya ia pahami, namun justru ia patuhi tanpa henti. Nadnich Khurafat berdiri di jantung ironi itu. Ia bukan lagi sekadar pendongeng, melainkan simbol keyakinan spiritual tanpa fondasi rasional. Ketika gelar semu lebih dipercaya daripada akal sehat, bukti tak lagi diperlukan, verifikasi tak lagi diharapkan. Masyarakat hanya menunggu satu hal, figur yang terdengar meyakinkan, meski kebenaran telah lama ditinggalkan. Kini Nadnich Khurafat tak lagi sekadar pendongeng, ia menjelma monumen hidup, simbol zaman yang lebih mencintai mimpi daripada kesadaran. Ia tak menguasai tanah, namun menggenggam sesuatu yang jauh lebih rapuh, sekaligus berbahaya, mimpi manusia yang enggan terjaga. Di Arat Nasun, namanya dilafalkan seperti doa, padahal ia barangkali hanya gema dari ketakutan yang menari, gaung dari kegelisahan yang tak pernah diakhiri. Setiap katanya membatu di hati para pengikut, menjelma prasasti sunyi atas pengkhianatan terhadap akal sehat yang menuntut. Nadnich bukan sebab tunggal, melainkan gejala, lahir dari dunia yang letih berpikir, dari masyarakat yang lebih nyaman dituntun dongeng daripada digugat realita. Ia adalah patung dari zaman yang kehilangan keberanian untuk berseru, tunjukkan buktinya. Dan di hadapan patung itu, nalar berlutut, bukan karena hormat, melainkan karena lelah. Dalam pemikiran Baruch Spinoza, manusia kerap diperbudak oleh emosi yang tak dipahami dan terbelenggu oleh hasrat yang mengaburkan ukuran. Di wilayah itulah Nadnich Khurafat bertumbuh, di antara ketakutan yang dipelihara dan kebodohan yang diwariskan dengan setia. Ia bukan sekadar individu, melainkan hasil persekutuan panjang antara harapan yang putus asa dan nalar yang disingkirkan sampai tak tersisa. Selama masyarakat Arat Nasun memilih nyaman dalam ilusi, monumen itu akan tetap berdiri. Lalu, siapakah sebenarnya Nadnich Khurafat? Apakah ia penyihir kata, pewaris karomah, atau sekadar manusia yang menemukan celah di antara ketakutan dan harapan, lalu mendirikan singgasananya di sana? Barangkali Nadnich bukan hanya pendongeng luar biasa. Barangkali ia hanyalah refleksi Arat Nasun itu sendiri. Negeri yang terlalu lama memelihara mistika tanpa menguji makna. Ia tumbuh karena ada yang mendengar, dipercaya karena ada yang ingin percaya, diagungkan karena ada yang menganggapnya sebagai rujukan. Dalam dunia semacam itu, Nadnich tak perlu menciptakan kebodohan.
Ia hanya perlu memoles khayalan hingga tampak suci, lalu menjadi abadi. Dalam kebijaksanaan Socrates, hidup yang tak diperiksa adalah hidup yang tak layak dijalani. Nadnij Khurafat berdiri sebagai ujian getir atas peringatan itu. Cermin yang menyingkap betapa mudah manusia menyerahkan kebebasan berpikir demi kenyamanan yang diukir. Dongengnya mungkin akan pudar, namun pertanyaan yang ia wariskan akan terus bergaung dalam kesadaran. Apakah mereka mengikuti karena memahami, atau karena takut sendirian dalam keraguan? Dan selama pertanyaan itu belum menjelma kesadaran, Nadnij Khurafat akan selalu menemukan panggungnya di Arat Nasun, atau dimanapun manusia lebih mencintai ilusi daripada kebenaran. Ketika manusia mulai berhenti bertanya, dan dongeng berubah menjadi realita, saat itu juga nalar akan dibungkam tanpa suara, lalu lahirlah kekeliruan yang akan terus dipercaya. Man, lo dagang, ngeluarin rantai emas dari langit. Bungkus semuanya, Man. Bawa ke rumah. Alhamid tuh, keluarin rantai emas dari semuanya. Langit sampai ke bumi. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Sama kakaknya Al-Muhdhar. Jadi kalau abis buka belum ada yang beli, Pak Malik mau ngasih gratis. Nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Alhamid, Man baru buka lihat tuh, paling atas bungkus semua, bawa ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas, dianterin ke rumah Habib Salim. Lebih hebat saya, hampir setiap malam. Tuh anaknya baru buka, bagaimana dibuka, tutup lagi.